Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ah, sahabat Ram, kembali lagi di Bincang Sehat bersama saya, Tika, selaku staf di Rizky Amalia Medika. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Dr. Anggraini Wisni, selaku dokter poliestetika di RS Uram. Monggo dokter, silahkan perkenalkan diri. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Tika. Perkenalkan, nama saya Dr. Wisni. Saya penanggung jawab Poliklinik Estetika atau Kecantikan di Rumah Sakit Umum Rizky Amalia Medika. Saya lulus S1 dari Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan Magister Biomedik kekhususan anti-aging medicine di Udayana Bali, dan kemudian melanjutkan lagi S2 mengambil ulang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu kekhususan Magister Administrasi Rumah Sakit. Mungkin itu perkenalannya ya. Iya, baik dokter. Untuk tema podcast kita kali ini mungkin kita banyak dari warga masyarakat sekitarnya untuk masalah kecantikan mungkin Oke. banyak di masalah yang kayak flek kayak gitu-gitu ya dok Oke. ya. Mungkin Ya. dari teman-teman semua pengen tahu tentang apa sih itu flek, terus Oke. bagaimana untuk penanganannya. Monggo dokter bisa dibantu untuk dijelaskan. Oke. Ya, benar sekali ya Mbak Tika ya. Flek atau bercak kecoklatan, bercak kehitaman itu memang banyak banget dikeluhkan oleh pasien poliestetika rumah sakit Rizky Amalia Medika. Dan memang secara epidemiologis, kita kan ini ada di daerah yang beriklim tropis ya, itu memang 50 sampai 70%. Jadi memang dia itu presentasinya sangat tinggi sekali ya. Wanita di usia 25 sampai 40 tahun itu mempunyai potensi untuk terkena melasma atau bercak kehitaman. Tapi sebenarnya bercak kehitaman itu tidak hanya flek yang sering kita kenal timbul pada usia tua seperti itu memang. Namun ada berbagai macam jenis kecoklatan, bercak kehitaman yang lain yang nanti juga akan sebaiknya diketahui oleh para pemirsa sahabat sehat semuanya. Pertama tadi melasma atau flek, bercak kecoklatan yang timbul karena usia. Yang kedua, mesti sudah tahu nih, freckles. Ya, freckles itu adalah bercak titik-titik kehitaman yang timbul bisa dari usia muda sampai dengan usia tua. Tentunya ya, itu karena penyebab dari genetik. Dan yang terakhir yang paling sering kita temui adalah hiperpigmentasi postinflamasi atau PIH ya. Jadi dia bercak kecoklatan yang timbul karena bekas peradangan seperti habis jerawat, habis iritasi atau habis terkena luka. Nah, itu juga kulit kita akan merespon dengan timbulnya bercak kecoklatan yang kita kenal dengan hiperpigmentasi postinflamasi atau bekas keadaan tertentu. Begitu Mbak Tika. Oke, baik. Kalau untuk penanganan flek sendiri itu seperti apa sih, Dok? Apakah susah atau bisa ditangani dengan cepat? Oke. Kita berarti ngomongin tentang flek yang karena proses aging ya, atau proses Ya, penuaan begitu ya. nggih. Kita membicarakan tentang proses uh, apa yang menyebabkan penuaan kulit atau bercak kecoklatan itu dulu. Karena itu ada hubungannya dengan nanti terapinya. Nomor satu tentunya adalah kita harus tahu dulu dia penyebabnya apa. Sebagian besar itu sebabnya adalah karena sinar matahari atau radiasi dari UV. Baik dia UVA maupun UVB. Nah, ini ada berhubungan dengan terapinya. Artinya untuk pencegahan maka kita gunakan tabir surya, dan untuk pengobatan maka kita harus optimalisasi tabir surya yang kemudian dipilih untuk pasien tersebut. Yang selanjutnya penyebab yang lain adalah penyebab hormon ya. Penyebab hormonal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang satu misalnya mohon maaf menggunakan KB hormon, misalnya suntikan atau obat oral. Nah, penggunaan obat-obat yang bersifat ada hubungannya dengan hormon ini, dia juga meningkatkan potensi terjadinya flek. Selain itu juga hormon yang lain misalnya ada hubungannya dengan kehamilan.
Makanya kan sering ya kalau misalnya lagi hamil gitu ya, itu ada timbul bercak kecoklatan. Nah, itu karena dia ada ketidakseimbangan hormon dalam keadaan tersebut menyebabkan melanosit ini dia lebih sensitif dan lebih reaktif sehingga timbullah flek. Nah, yang lainnya juga misalnya ya karena itu peradangan atau karena proses yang lagi menggunakan obat-obat tertentu yang dia membuat si melanosit ini atau zat yang memberikan warna kulit ini menjadi lebih sensitif. Contoh obatnya adalah penggunaan NSAID atau non-corticosteroid anti-inflammatory drug atau sering dikenal dengan obat anti pegelinu. Nah, itu membuat orang menjadi lebih mudah timbul fleknya. Nah, dari penyebab itu dulu, kita nanti akan kemudian bisa tahu dia diobatinya bagaimana. Pertama harus tahu dulu sebabnya ya kan. Berarti harus Kenapa? kita ini ya, tahu penyebabnya itu dari apa Karena dulu. flek satu orang dengan flek orang yang lainnya sebabnya pasti beda. Kebanyakan karena sinar matahari nih, tetapi ada juga yang bukan karena itu kan. Nah, itu harus tahu dulu sebabnya. Nah, sebabnya harus kita atasi dulu. Karena sebagus apapun pengobatan, kalau sebabnya ini tidak diatasi, ya dia akan muncul lagi seperti itu. Yang kedua pengobatannya tentunya adalah dengan terapi-terapi medikamentosa, yaitu misalnya adalah obat-obat yang kita gunakan untuk terapi flek itu sendiri. Ya, yang paling terkenal hidroquinone. Yang harus teman-teman tahu ya, hidroquinone itu baik jika digunakan dengan dosis tertentu, rentang waktu tertentu, dan juga dengan aplikasi yang benar, dia baik. Jangan kemudian ada sebuah ada sebuah stigma kalau pakai hidroquinone itu adalah dia racun, dia buruk. Tidak. Ada cara yang baik cara menggunakannya dan salah satunya itu indikasinya adalah pengobatan melasma. Namun hidroquinone tidak dianjurkan untuk whitening ya, dia digunakan untuk pengobatan melasma atau flek. Sehingga teman-teman tidak usah khawatir pada saat periksa ke dokter kulit atau ke klinik estetika, kemudian diberikan krim yang ada kandungan hidroquinone-nya, it's okay, tidak ada masalah, boleh-boleh aja. Karena apa? Karena dokter akan mengawasi dan juga dokter tahu bagaimana cara penggunaannya yang tepat. Yang nggak boleh itu kalau beli sendiri, kalau ngeresepin sendiri, nah itu tidak boleh teman-teman kita pakai obat-obat seperti ini secara mandiri. Pengobatan yang kedua misalnya dengan regimen retinoid atau turunannya yang dia punya efek kemudian keratolitik. Nah, ini yang sering kemudian bikin kalau orang-orang digunakan dengan cara yang tidak tepat kulitnya bisa menjadi lebih tipis. Tetapi memang kombinasi hidroquinone dengan retinoid menghasilkan sebuah potensi penyembuhan dari melasma atau flek ini jauh-jauh lebih baik. Yang saya note ini kepada semua pemirsa sahabat Bincang Sehat RS Suram adalah jangan melakukan pengobatan mandiri. Karena pengobatan melasma ini dia etiketnya biru ya. Dia adalah obat dalam tanda kutip obat keras yang hanya boleh diresepkan oleh dokter, tidak boleh oleh orang lain. Seperti itu. Jadi nggak boleh kayak pengobatan secara mandiri, takutnya malah nanti bisa memperparah keadaannya gitu ya dok ya. Benar sekali, ini menarik ya. Karena itu kan ya di beberapa daerah begitu ya, itu kan memang ada beberapa sangat mudah diperoleh ya pengobatan-pengobatan untuk flek ini ya. Contoh yang paling sering misalnya dia dengan merek tertentu Rifaquin misalnya itu tuh kadang-kadang pasien itu kreatif gitu ya, bisa cari online, bisa ini, bisa itu. Nah, itu yang nggak boleh karena justru salah satu hal yang memperberat terjadinya melasma itu adalah penggunaan krim-krim yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu tadi ada beberapa regimen yang dia membuat kulit dalam tanda kutip lebih tipis. Ini kalau dipakainya nggak benar, justru bukan fleknya hilang Mbak Tika, tetapi makin tambah dan makin parah. Nah itu yang nggak boleh. Oke, jadi kalau untuk flek itu sendiri, kan kalau semisal terus-terusan pakai kayak krimnya itu tadi bisa bikin kulitnya kita jadi kayak tipis kayak gitu kan dok. Terus untuk treatmentnya sendiri, apakah ada treatment khusus biar nanti
antara kombinasi pakai krim itu jadi kulitnya jadi nggak tipis, terus lebih bagus kayak Oke. gitu. Ini pertanyaannya cerdas banget ya. Jadi bener banget ya. Jadi memang pengobatan untuk melasma ini harus kombinasi. Salah satunya tadi menggunakan krim dan yang kedua adalah terapi di klinik atau on clinic treatment. Itu ada banyak, ada macam-macam. Kalau kita lihat adalah dengan kondisi wajah dulu. Kalau kulitnya masih oke, fleknya dia epidermal atau dia fleknya itu ada di daerah atas, kita gunakan modalitas-modalitas yang memperbaiki efek keratolitik, contoh mikrodermabrasi. Tetapi kalau dia fleknya lebih di daerah dalam, misalnya di daerah dermis, kita harus pertimbangkan modalitas yang lain, misalnya IPL atau laser untuk menghancurkan si melanin yang sudah terbentuk ini, atau kita gunakan modalitas-modalitas yang bisa menghancurkan melanin ini seperti modalitas microneedling atau sering di tempat kita namanya rejuvenation atau peremajaan, yang sifatnya dia menghantarkan obat-obatan yang kita gunakan itu langsung ke dalam bawah kulit atau di lapisan dermis begitu. Jadi memang ada beberapa pilihan modalitas. Saya ulangi, pertama yang sifat keratolitik misalnya mikrodermabrasi atau chemical peeling, superficial chemical peeling, atau kemudian yang dia sifatnya menghancurkan melanosit itu sendiri misalnya IPL dan laser. Dan yang ketiga adalah modalitas-modalitas yang fungsinya peremajaan misalnya dengan microneedling atau injeksi di bawah kulit begitu Mbak. Jadi kalau untuk flek itu sendiri itu sifatnya itu nanti bisa hilang atau bagaimana dok? Oke. Benar banget ya, ini juga harus diketahui oleh teman-teman sahabat sehat RS URAM ya. Flek, yang kita ngomongin flek karena aging ya, itu memang saya selalu bilang kepada semua pasien, ini tidak sembuh, ini bukan sembuh. Kenapa? Karena ini bukan penyakit ya. Flek itu terjadi karena sebuah patofisiologi yang sangat panjang sampai terjadi sebuah bercak kehitaman. Di situ pada keadaan yang sudah lanjut sudah terjadi kerusakan dari DNA kulit. Sehingga flek yang sudah diobati ada kemungkinan dia relapse atau muncul kembali. Artinya apa? Artinya bahwasanya pengobatan flek itu memang harus dilakukan sepanjang tahun, setiap hari. Sampai kapan? Sampai pasiennya sudah bosan kelihatan cantik begitu ya. Jadi memang dia tidak sembuh Mbak Tika. Dia bisa tidak terlihat, kulitnya bisa sehat, fleknya nggak tampak, tetapi statusnya bukan sembuh. Statusnya adalah on treatment. Dia dalam kondisi baik karena sebuah perawatan. Baik perawatan on klinik maupun perawatan di home care-nya. Oh iya, satu lagi sebelum saya lupa. Selain on klinik, kemudian home care krim, kita juga gunakan vitamin ya. Yang sangat penting untuk pengobatan melasma ini adalah penggunaan vitamin yang sifatnya adalah menangkal radikal bebas. Ada banyak sekali regimen vitamin. Yang paling terkenal itu adalah vitamin C dan glutathione ya, yang menghambat enzim tirosinase sehingga pembentukan melanin ini bisa dikurangi. Begitu Mas. Iya dokter, kayaknya ini dari teman-teman medsos ada yang bertanya, apakah dokter berkenan untuk menjawab? Oke, boleh silahkan dibacakan. Siap, saya bacakan untuk pertanyaannya ya dok ya. Ini dok, kebetulan ada beberapa pertanyaan nih, salah satunya efek samping apa sih dok? Ada nggak sih penggunaan krim tersebut dalam jangka panjangnya itu? Jadi kayak efek samping penggunaan krimnya dalam jangka panjang itu apa? Apakah ada atau gimana? Ya, ini yang harus jadi perhatian semua teman-teman di sini ya, bahwasanya segala sesuatu itu baik jika digunakan sesuai dosisnya, memang ada indikasinya dan kita tahu kapan memang harus stop. Termasuk salah satunya adalah penggunaan krim melasma. Digunakan dalam jangka panjang, justru dia tidak berefek baik. Kenapa? Karena itu tadi, sifat-sifat keratolitik dari ingredient krim itu membuat kulit menjadi tampak lebih tipis. Kalau ini tidak ditangani dan tidak dihandle dengan baik, justru kulitnya akan menjadi lebih sensitif. Kalau kena sinar matahari langsung merah, itu tanda-tanda awalnya. Kemudian
kita pakai anduk dia rasanya udah pedih, itu juga tanda-tanda awalnya itu seperti itu. Dan justru dalam jangka panjang dia menyebabkan osteoporosis atau sebuah keadaan di mana fleknya itu sudah menjadi dalam sekali di dalam lapisan kulit sehingga tidak bisa lagi diobati dengan cara-cara yang konvensional. Jadi benar, penggunaan krim jangka panjang itu tidak baik. Sehingga itu perlunya kontrol, itu perlunya selalu ditangani oleh dokter. Di awal bulan, di awal perawatan, beda pasti krimnya dengan yang kemudian sudah menjalani on treatment 6 bulan atau 1 tahun. Kenapa harus selalu kontrol? Karena itu tadi, flek itu tidak sembuh. Dia tertangani karena penggunaan obat-obat home care maupun perawatan-perawatan on klinik. Sehingga pasien harus kontrol rutin untuk mendapatkan regimen obat yang paling sesuai dengan kondisi kulitnya. Begitu Mbak Tika. Ya, mungkin cuma itu untuk pertanyaan sementara. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa ditanyakan Boleh. kembali atau bisa nanti komen di YouTube-nya Rizky Amalia Medika, nanti dijawab langsung sama Dokter Wisni ya dok ya. Boleh. Oke dok, ini untuk topik lain boleh nggak nih dok? Kebetulan ada yang tanya lagi nih, Oke. tapi bukan bukan seputaran kayak flek Oh kayak gitu. boleh. Ini Oke. ya, kuriusnya tinggi ya, tingkat ingin tahunya. Iya, kebetulan minat warga masyarakat Kulon Progo itu untuk kecantikan kayaknya Lumayan tinggi ya. lumayan tinggi Iya, ya dok ya. Boleh silakan. Jadi ini untuk pertanyaan lagi nih, botok, tanam benang dan lain-lain halal nggak sih dok? Oh itu dari? Ini dari Nur Edi. Oh. Iya. Oke, botox dulu ya. Iya. Botox. Oke, botox itu ada 2 varian ya. Ada 2 varian. Yang satu menggunakan mohon maaf ya, yang mungkin non halal. Kemudian yang varian yang lain dia menggunakan sapi sehingga dia halal begitu atau diperbolehkan. Tetapi memang di semua varian botok itu memang belum ada, bukan botok, semua varian botulinum toksin. Botok itu kan merek ya. Nah, isinya botulinum toksin. Itu memang belum ada label halal dari MUI. Namun beberapa produsen itu memang penggunaannya itu adalah penggunaan dia tidak menggunakan produk-produk non halal. Jadi ada teman-teman produk botulinum toksin yang tidak menggunakan produk non halal, ada juga yang dia masih bersinggungan dengan produk-produk non halal. Dokter tanya sama dokternya, dokter ini yang dipakai botulinumnya halal atau enggak? Gitu nanti biasanya dokternya akan bisa menerangkan dengan baik. Ada yang halal, ada yang non halal memang. Dan pastikan kita selalu pakai yang halal. Kalau di tempat kita halal. Iya. Semoga. Kalau yang tanam benang ya? Tanam benang, Dia juga tanya ya. tanam benang ya. Tanam benang itu tujuannya untuk menstimulasi kolagen ya teman-teman. Benang yang digunakan itu tidak ada produk-produk non halalnya dan sudah terstandar oleh Kemenkes, gitu. Sehingga itu aman-aman saja. Silahkan, kita juga ada banyak sekali ya pasien-pasien yang berminat sekali dengan tanam benang. Kita sudah bisa tanam benang, kita bisa tarik benang. Beberapa produk benang yang kita gunakan khususnya menangani mata lelah, kemudian pipi yang cabi. Kita bisa bikin lebih V-shape atau kemudian membuat hidung itu enggak deprok gitu ya bentuknya. Tetapi memang semuanya itu hanya sementara ya, karena bukan operasi. Jadi seiring berjalannya waktu, biasanya kita 1 tahun begitu ya, dia harus touch up untuk mendapatkan hasil yang seperti yang sebelumnya yang diinginkan begitu. Oke, satu lagi nih dok. Boleh. Ada lagi, kalau jerawat batu apakah bisa sembuh dok? Oke, jerawat batu apakah bisa sembuh? Prinsipnya bisa jika dia ditangani dengan baik. Jerawat batu yang dimaksudkan itu mungkin ada jerawat batu yang maksudnya milia atau yang isinya itu kayak putih-putih kayak batu, benar-benar batu yang dia itu keras, itu yang namanya milia. Atau mungkin jerawat batu yang bentuknya besar yang dalamnya nanah. Kadang-kadang kan teman-teman itu mengartikan jerawat batu itu sendiri-sendiri. Namun dua-duanya bisa bisa dikoreksi. Kalau yang milia biasa kita gunakan laser sehingga nanti dia milianya hilang. Kalau yang jerawat batu yang dia bentuknya besar-besar gitu, nah kita biasanya ada terapi tambahan selain dengan chemical peeling untuk mengatasi jerawatnya sendiri, kita juga ada injeksi lesi untuk yang jerawat sehingga dia bisa langsung sembuh seperti itu. Kalau penasaran, datang aja ke Poliestetika Rumah Sakit Rizky Amalia Medika ya teman-teman. Iya, terus ini kan ada lagi nih dok, kadang kan ada dari yang
kayak pasien-pasien di Rizky Amalia Medica tuh banyak yang sibuk, terus jadi kita nggak sempat ke klinik untuk kontrol Iya, atau iya, mungkin iya. ambil produk atau Benar. skincare kayak gitu. Itu untuk solusinya, Oke. apakah bisa dipermudahkan lagi untuk biar mereka itu nggak perlu susah-susah ke tempat Oke. kita? Ya, Rizky Amalia Medica salah satu rumah sakit yang sudah menggunakan telemedicine ya untuk konsultasi, sehingga untuk pasien-pasien khususnya pasien yang sudah rutin seperti itu, kita ada fasilitas telemedicine. Jadi teman-teman nanti bisa kontak ke Poliestetika, langsung konsultasi, kemudian obat-obat atau krim yang biasa dipakai apa, nanti kita bisa deliver langsung ke depan rumah. Ya, kita ada anoman antar obat pasti aman, yang mana itu adalah kerjasama dari Rumah Sakit Rizky Amalia Medica dengan PT POS Indonesia, yang mana obat itu bisa terdeliver ke pasien secara langsung dalam 1 hari. Pemesanan pagi hari, sore udah diterima di rumah, dan biayanya murah banget, tahu nggak? Cuma 13.000 aja. Daripada ngeluarin bensin kan dari Iya. ujung 6 bulan ke sini, better teman-teman pakai layanan Anoman, terutama buat pasien-pasien yang sudah rutin dan juga sudah stabil kulitnya. Gitu. Itu untuk wilayah Kulon Progo aja ya, Dok ya? Ya, itu adalah untuk wilayah Kulon Progo aja. Dan sementara untuk luar kota nanti kita masih bekerja sama dengan pihak ketiga yang lain. Biasanya kita kirim hari ini, besok atau lusa, insya Allah dia sudah sampai. Oke, baik dokter. Jadi gitu ya teman-teman semua, untuk mempermudahkan mungkin dari teman-teman yang sibuk bisa nanti pakai layanan Anoman dari Rizky Amalia Medica. Oke, baik dokter, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Oke. Kami tunggu di podcast selanjutnya ya dokter. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tika. Sama-sama.